Beda lah, ini bukan reklamasi, ini penggarongan. Jangan hanya pagarnya saja yang dibongkar, tapi tindakan melanggar hukumnya malah terkesan diabaikan. Berikanlah rasa keadilan agar para buzzer-buzzer dungu ini dan aktor penting di belakangnya bisa mendapatkan ganjaran yang setimpal. Ya, mau sholat Jumat soalnya nih, ketinggalan. Ya, makasih sholat Jumat. Sholat Jumat. Urusannya bukan di situ. Publik ingin lihat ada korporasi yang dihukum, ada pejabat yang dihukum. Di bawah laut yang perlu digali gitu. Baik. Itu diberi izin aja, bukan diberi HGB atau reklamasi misalnya. Beda lah, ini bukan reklamasi, ini penggarongan. Ya, mau sholat Jumat soalnya nih, ketinggalan. Ya, makasih sholat Jumat. Sholat Jumat. Sholat Jumat. Nanti saya Pernyataan yang diberikan oleh Mahfud MD dan Susno Duaji baru-baru ini sudah pasti membuat geng pagar laut yang diwakili si Lurah Kohot, rombongan Firaun, dan si Abu Gosok akan membuat mereka keringat dingin dan sudah pasti bakal ngacir terbirit-birit apabila semua kejahatan terbongkar dalam persoalan pagar laut ini. Karena pasti para kroco-kroco inilah yang akan dikorbankan terlebih dahulu apabila kejahatan pagar laut ini benar-benar ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Karena orang, persepsi publik ini ada bajingan tertinggi yang mengatur ini di era itu kan. Urusannya bukan di situ. Publik ingin lihat ada korporasi yang dihukum, ada pejabat yang dihukum. Hak milik juga hilang, hak guna bangunan juga hilang. Karena kalau pembatalan mulai Ya, mau sholat Jumat soalnya nih, ketinggalan. Ya, makasih sholat Jumat. Sholat Jumat. Sholat Jumat. Nanti saya Nah memang sering dikaitkan dengan laporan. Saya ada baca ya pihak kepolisian bahwa ini belum ada laporan katanya. Loh, kalau tindak pidana yang bukan delik aduan itu tidak perlu ada laporan. Tapi yang jelas ini, indikasi tindak pidana itu sudah jelas terjadi. Karena apa? Karena ada pembongkaran pagar, berarti karena melanggar, itu kan tindakan melanggar hukum. Membuat pagar itu sehingga harus dibongkar secara paksa. Yang kedua, ditemukan beberapa surat izin dan surat HGB, sertifikat HGB. Itu jelas melanggar karena di dalam putusan MK nomor 3 tahun 2010 yang membatalkan pasal-pasal tertentu dari Undang-Undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengusahaan perairan pesisir, hak penguasaan penguasaan pesisir, dan Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 itu melarang pemberian hak pengusahaan kepada korporasi swasta atau kepada perseorangan. Itu harus sepenuhnya dikuasai oleh negara sesuai dengan pasal 33 dan tidak boleh menutup akses pencarian kehidupan ekonomi terhadap para nelayan. Dalam pernyataannya, Profesor Mahfud MD mengatakan soal pagar laut ini terindikasi ada tindakan pidana yang dilakukan karena ada pembongkaran pagar yang berada di laut. Berarti ada pemasangan pagar yang telah dilakukan dan itu merupakan tindakan melanggar hukum. Serta soal surat menyurat seperti HGB yang melanggar ketentuan hukum. Lebih lanjut, akademisi ini juga meminta kepada aparat penegak hukum untuk segera bertindak. Dikarenakan persoalan pagar laut ini sudah sangat terang benderang. Menurutnya ini bukanlah reklamasi, tetapi ini penggarongan yang dilakukan oleh oknum-oknum bejat di negeri ini. Dan ini sudah jelas ya, ada indikasinya dua. Satu, tindak pidana umum. Mungkin pemagaran itu bisa dianggap tindak pidana umum kalau melibatkan rakyat yang mungkin karena dibayar, rakyatnya yang melakukan pemagaran itu yang melakukan tindak pidana. Tapi yang memerintahkan, aktor intelektualnya dan kantor pemerintahnya itu pasti berkolusi. Pasti berkolusi. Kenapa sampai keluar seperti itu? Sampai 263 surat hanya di Tangerang gitu. Ini mengerikan. Aparat kita sekarang ini kayaknya dikendalikan oleh orang luar. Ada suatu kekuatan yang menghalangi. Selama ini kan galak-galak aja.
Kalau ada rakyat, ada tindak pidana umum kan galak-galak saja. Kok yang gini nih, yang di depan mata kita ini, nggak ada yang dinyatakan tersangka, nggak ada pengumuman bahwa ini tindak pidana dan penyidikan dimulai gitu. Terkadang orang belum jelas saja sudah disidik. Nah ini yang cukup jelas kayak gunung di depan mata kita ini, datanya nggak diapa-apain sampai sekarang, hanya dibongkar itu administratif gitu. Harusnya dibongkar itu karena tindak pidana. Oleh sebab itu yang karenanya itu dulu ditindaklanjuti atau diketahui oleh masyarakat. Tapi apa sih yang Anda lakukan di situ sebagai pejabat yang bertanggung jawab atas bidang itu? Nah yang begini nih, suara-suara yang begini cukup rame sekali, tapi dia nggak pengen lalu. Ini negara apa? Kok setiap ada suara masyarakat yang mungkin terkait dengan sebuah oligarki, mungkin terkait dengan pejabat korup, institusi korup, lalu teriakan-teriakan itu dianggap angin lalu. Termasuk teriakan presiden pun, kan presiden berkali-kali tuh, satu bongkar, sudah itu Kejaksaan Agung, KPK, kepolisian bertindak, itu kan sudah eksplisit presiden mengatakan. Pada takut apa ada kekuatan di luar presiden kita gitu. Masa negara yang diwakili oleh kepala negara bernama Pak Prabowo gitu nggak didengar perintahnya? Itu aja kalau saya. Ya misalnya eksplorasi, karena situ diduga banyak apa tambang di bawah laut yang perlu digali gitu. Itu diberi izin aja, bukan diberi HGB atau reklamasi misalnya. Beda lah, ini bukan reklamasi, ini penggarongan. Untuk aparat penegak hukum di negeri ini, segeralah bertindak dengan adil terhadap permasalahan pagar laut ini. Jangan hukum hanya tajam untuk rakyat kecil dan lawan politik, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan para oligarki dan teman politik. Presiden Prabowo Subianto pun sudah memberikan instruksinya untuk segera menyelesaikan persoalan pagar laut ini. Jangan hanya pagarnya saja yang dibongkar, tapi tindakan melanggar hukumnya malah terkesan diabaikan. Berikanlah rasa keadilan agar para buzzer-buzzer dungu ini dan aktor penting di belakangnya bisa mendapatkan ganjaran yang setimpal. Yang bilang pagar laut ini milik Sembilan Naga itu provokator, Pak. Niatnya mau rasis ke warga minoritas dan mau adu domba bangsa. Ditangkapin aja tuh, Pak, orang yang bikin gaduh kayak gitu, Pak. Bentar dulu Pak Susno, bentar dulu. Orang ini banyak ngomong. Bentar dulu Pak Susno. Pak Susno, kita beri Gak boleh otoriter Pak Susno. Oke, Gus Rofi langsung. Gak boleh lanjutkan otoriter. saja. Saya ini mau cerita. Gus Rofi lanjutkan saja bicaranya. Jadi begini, Pak Hendra dan Pak Susno ya, beliau ini kan mantan Kabar Reskrim ya, seorang polisi seperti hakim jalanan. Saya miris ya mendengar keterangan Pak Susno. Jangan bilang saya hakim jalanan. Anda ini bukan, dengan jenengan mengatakan pengkhianat. Mohon maaf Pak Susno, saya juga melakukan investigasi. Saya ketemu namanya Pak Hendra, Pak. Siapa itu? Pak Hendra itu di Sukadiri, bukan di daerah Kohot. Siapa dia? Pak Hendra itu punya tanah, Pak, 92 hektar. SPPT-nya 80 hektar, terus kemudian sertifikatnya. Bentar dulu Pak Susno, bentar dulu. Orang ini banyak ngomong. Bentar dulu Pak Susno. Pak Susno, kita beri Gak boleh otoriter Pak Susno. Oke, Gus Rofi langsung. Gak boleh lanjutkan otoriter. saja. Saya ini mau cerita. Gus Rofi lanjutkan saja bicara. Tadinya ada tanah, semua dan betul. habis semua sekarang. Nah, terus jadi air begitu semua. kami sampaikan kepada pihak. Jadi habis semua air. Habis semua kepada pihak. Tanah 92 hektar. Habis semua. Kemakan ombak semua. Kemakan ombak semua. Selama berapa tahun? Nah, untuk tahunnya kami tidak tahu ya. Surat tanahnya tahun berapa? Nah, kami tidak ngecek, kami sampaikan. Pihak ngomong, kalau tanah itu mengalami atau berbau air laut, kami tidak siap. Kalau tanah berbau air laut. Berbau air Maksudnya laut. berbau air laut bagaimana? Ya, seperti kayak tenggelam itu. Oh, tanahnya hilang. Jadi tinggal Tanahnya air hilang. lautnya. Karena sampai Pak Hendra itu bilang, nggak apa-apa Gus, Sebentar lagi dibeli berapa bulan aja yang bisa penting. Tapi ternyata PT tetap nggak bisa. Rofei dan pendukung pagar laut lainnya memang sering memberikan keterangan yang dinilai tidak masuk akal soal pagar laut ini. Semakin ia menjelaskan, malah semakin membuat orang-orang tidak percaya terhadap pernyataannya. Ini kan saya katakan berkali-kali sudah terang benderang ya, seperti makan siang pakai lampu petromak ya. Kasusnya itu ada berapa? Kasus pagar laut. Oke lah. Yang menyidik itu adalah PPNS dari KKP. Hukumannya bisa denda, bisa juga penjara. Baca undang-undang tentang pengelolaan pesisir dan pulau-pulau.
mendirikan bangunan secara fisik itu ancaman hukumannya ada penjara, ada denda. Oke, sekarang masuk ke pensertifikatan. Laut disertifikat. Sudah benar, kejaksaan periksa mulai dari siapa? Lurah atau kades. Dan kades ini memakai tanda tangan, memakai KTP warga yang dipalsu. Kemudian diterbitkan sertifikat, berarti ada yang memproses ya, memasukkan keterangan palsu untuk alas hak terbitnya sertifikat, itu minimal pidana umum pemalsuan. Kemudian memberi uang itu suap. Kemudian bekerja sama dengan aparat, tadi Pak siapa namanya Nusron Wahid sudah umumkan dari Kementerian ATR, jajaran kabupaten sampai jajaran provinsi yang terlibat, yaitu juru ukur dan sebagainya. Nah ini komplotan ini adalah komplotan apa namanya kejahatan ya, pensertifikatan terhadap harta milik negara. Wartawan senior Edi Mulyadi mengungkapkan fakta yang mencengangkan soal pagar laut terkait dengan pagar bambu sepanjang kurang lebih 30,16 km yang sedang dipermasalahkan oleh seluruh rakyat di penjuru negeri ini. Edi mengatakan, kegiatan yang dilakukan dalam memagari laut ini merupakan tindakan melanggar hukum yang berarti melawan negara karena tidak memiliki izin, serta laut termasuk dalam kekayaan yang dikuasai oleh negara. Oleh karena itu, mencaplok laut dengan sesuka hati berarti tindakan ilegal yang dapat dikatakan melawan negara. Itu nggak ada pemiliknya, kemudian dijual, maka pembelinya ini persekongkolan tindak pidana pemalsuan, korupsi, dan menjual aset negara. Laut dijual. Sebentar lagi udara. Kalau dikatakan ini tanah yang tenggelam, tidak, ini pantai utara, Bung. Karena dugaan pemilik pagar laut ini identik dengan yang mensertifikatkan tanah dan pemilik sertifikat tanah sekarang, ya jelas mereka kan kalau makin lambat makin mengadakan serangan balasan, maka cepat aja lurahnya kadesnya ditangkap, yang memagar ditangkap, tangkap aja, tangkap, tahan, periksa, termasuk yang beli ditangkap juga, dan setidak-tidaknya segera cekal ke luar negeri. Ini jual negara, laut dijual, sebentar lagi nanti ruang udara dijual. Indonesia yang dijual laut, jual negara. Kalau dia katakan itu daratan yang tenggelam, itu bohong. Lagi-lagi Rofei yang terus-terusan bersuara untuk membela yang bayar, bukan yang benar. Keceplosan. Buzzer RP ini dibuat babak belur di perdebatan oleh pejuang pagar laut yang cerdas. Yang tahu lokasi tanah itu mengalami abrasi itu. Sebentar, Bung. Dan tentang Pak Sugeng nggak Saya mau bisa. cuma satu kata aja. Bukan walhi, nggak bisa. Nggak bisa, Pak. Kamu ngerti nggak apa yang disebut fakta? Jelasin. Loh, Ya, apa fakta itu? gimana lo kok tanya fakta lagi sama ini? Fakta itu ini saya jelasin tuh. Yang disebut fakta adalah apa yang Anda lihat, Anda ketahui itu fakta. Loh, Kalau itu gelas, itulah fakta yang gelas. Kalau tidak ada gelas, itulah fakta yang gimana kamu ngomong fakta-fakta? Kalau fakta, dengarkan dulu. Lalu ini tidak disebut fakta. Oke guys, itulah kumpulan buzzer-buzzer yang selalu mencoba membela cukong kaya raya. Bukan tanpa sebab, buzzer-buzzer ini tiba-tiba muncul di publik untuk menjilat korporasi kaya raya. Seperti yang pernah disampaikan oleh Rocky Gerung, kesuksesan hari ini tidak didapatkan dengan gratis, tetapi dengan cara menjilat. Wow, sarkas sekali. Tulisan Pak Hari Tanusudibio, success is not free, you have to fight for it. Sekarang berubah, success is not free, you have to jilat for it. Yang jelas itu tidak di MNC. Yes, ada di sini.